Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali mampir di tutorial manfaat. Masih berhubungan dengan video-video sebelumnya, yaitu membuat bagan pertandingan sistem gugur tunggal. Nah, di video lanjutan ketiga ini, kita akan sama-sama membandingkan antara sistem gugur tunggal dengan BAI dan kita bandingkan dengan sisipan, ya. Nah, yang paling utama adalah kita pahami dulu konsepnya, dalam artian baik dengan BAI maupun sisipan sebetulnya sama-sama saja, ya. Kenapa sama saja? Nah, kalau misalnya kita bandingkan ini dengan antara bagan dengan BAI ditulis dengan 19 peserta dengan sisipan, ya, sebetulnya sama-sama saja. Kenapa sama saja? Nah, kalau misalnya saya tarik garis di sini, ini yang sisipan ya, peserta 19 dengan bagan sisipan. Sebetulnya ketika saya tarik garis di sini, ini di angka 3, saya tarik garis begini. Ya. Kemudian di 4 saya tarik garis lagi. Di 5 saya tarik garis lagi. Di 6 saya tarik garis, di 7 saya tarik garis, di 8 saya tarik garis lagi, di 9 saya tarik garis lagi, di 12 pun sama, 13 pun sama, 14, 15, 16, 17. Nah, jadi sebetulnya bagan sisipan tadi dengan BAI sebetulnya sama-sama saja, ya. Hanya memang kenapa sisipan ini dimunculkan atau sekarang lebih tren digunakan, karena bayangkan ketika misalnya ini ya, jumlah peserta itu 19, harus membuat bagan sebanyak 32, begitu banyak BAI yang harus ditulis di sini. Sehingga dari sisi keindahan, dari sisi efektif efisien, tidak begitu efektif dan efisien. Makanya dibuatlah sisipan seperti ini. Tetapi pada dasarnya, baik itu sisipan maupun BAI sebetulnya sama-sama saja, hanya perbedaan dalam masalah tampilan saja. Nah, sehingga kalau teman-teman atau kita semua sudah paham betul mengenai konsep BAI ditulis maupun sisipan, maka tidak akan kita beranggapan misalnya begini. Ketika kita melihat dalam sebuah pertandingan, melihat bagan seperti ini, kita tidak akan lagi menganggap bahwa ini tidak adil. Dalam artian, yang ini main dulu, yang ini tidak main. Ya, atau misalnya yang ini main dulu, yang ini langsung masuk ke babak lanjutan, ini masuk ke babak lanjutan. Begitu pula bagan yang ini. Karena sebetulnya bagan sisipan ini itu adalah BAI yang tidak ditulis, ya. Termasuk ini juga merupakan BAI yang tidak ditulis. Ini pun BAI yang tidak ditulis, ya. Karena yang utama masalah adil dan tidak adil itu yang paling penting adalah ditentukan pada saat technical meeting. Maksudnya, ketika bagan ini sudah dibuat dari awal sebelum technical meeting, kemudian ini sudah ditampilkan sebelum mulai pengundian, maka ini sah, ini adil, ini fair ya untuk semua tim. Karena ini sudah ditampilkan di awal. Yang tidak fair itu misalnya setelah diundi baru sisipannya disimpan atau di mana, sehingga
ada tim atau pemain yang diuntungkan. Nah, itu yang jadi masalah ya. Nah, sehingga kalau sudah memahami konsep ini, maka ketika misalnya melihat bagan seperti ini ya, kemudian melihat lagi bagan seperti ini, kemudian seperti ini, nah sebetulnya sama-sama saja ya, karena sebetulnya sisipan itu merupakan bagan dengan by yang tidak ditulis. Oke, saya pikir cukup untuk video perbedaan dari bagan by dan sisipan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.